Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Astri Azahra, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial mengenai cara menentukan fasa dan refining data XRD dengan menggunakan Match. Oke, kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, ini tampilan Match, jadi seperti ini. Nah, tapi kan kita punya data, tapi kita tidak tahu nih datanya itu berisi apa aja. Dalam artian datanya itu masih berupa data mentah. Sehingga kita ubah dulu pengaturan di match-nya terlebih dahulu. Nah, itu dengan cara klik setting, kemudian page, kemudian ubah user levelnya menjadi expert. Ini sudah expert, kan sebelumnya sudah saya ubah. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi si expert ini kita itu menentukan titik puncaknya satu-satu, nggak otomatis ditentukan oleh aplikasinya. Nah, setelah selesai kita ubah, lalu kita masukkan datanya, yaitu dengan klik icon ini yang plus ini, import data, lalu kita masukkan data. Di sini saya sudah mempunyai datanya dan masukkan. Ininya tipenya X-ray, wavelength-nya seperti ini, dan ini udah theta. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat grafik dari data XRD. Di gambar ini secara kualitatif merupakan data dari pola difraksi dari sebuah kristal. Nah, kita zoom in aja. Zoom in atau zoom out aja, yaitu dengan cara klik kiri pada mouse untuk zoom in, seperti ini. Oke, nah ini data yang kita miliki setelah diperbesar. Kita geser-geser saja. Untuk menggeser, kita klik shift, kemudian geser. Nah, seperti ini. Nah, tapi data yang kita miliki ini masih berantakan ya istilahnya. Masih seperti banyak puncak-puncak yang kecil seperti ini. Nah, maka kita perhalus lagi data ini. Nah, kita perkecil dulu, itu dengan klik 2 kali. Kita perkecil yaitu dengan klik pattern, kemudian smooth raw data. Oke, nah seperti ini. Jadi ini sudah data halus yang sudah kita miliki. Kita lihat dulu. Nah, jadi ini sudah halus ya teman-teman data kita. Nah, lalu sekarang kita akan memberi garis pada setiap puncak yang ada di data ini. Untuk memberi garis ini kita bisa dengan mengklik CTRL-X. Nah, muncul garis hitam di sini. Jadi garis ini tuh dipakai untuk menentukan tiap-tiap puncak dari data difraksi ini. Dan jika kita ingin menghilangkan garis ini, kita bisa menekan CTRL-X lagi seperti tadi. Nah, gitu. X tuh. Jadi terlebih dahulu kita zoom dulu. Zoom saja terserah. Zoom. Nah, ini datanya. Kemudian kita munculkan garis tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan beri tanda pada setiap puncak yang betul-betul puncak. Jadi, puncaknya itu yang tinggi. Yang tinggi-tinggi. Nah, untuk memberi tandanya itu yaitu dengan cara kita klik CTRL, lalu klik kursor bagian kanan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita geser, kita cari puncak-puncak berikutnya, puncak yang tinggi. Nah, ini kita klik CTRL, lalu klik kanan lagi, lalu geser. Nah, kita CTRL, klik kanan lagi, lalu dan seterusnya ya teman-teman. Nah, geser. Di sini ada data. Nah. Bila ada puncak yang menempel dua seperti ini, kita kasih tanda dua-duanya saja, karena dua-duanya puncaknya cukup tinggi.
Nah, di sini juga. Terus kita geser. Nah, karena puncak ini tidak terlalu menjulang, jadi kita lewati saja. Kita lihat. Nah, dan ini puncak terakhir. Nah, memang di sini tuh ada beberapa puncak yang tidak diberi tanda karena dia tuh puncaknya terlalu kecil. Jadi, kalau puncaknya kecil itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, jika sudah, maka kita double klik kursor bagian kiri. Nah, seperti ini. Lalu semua puncak sudah terisi. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita akan hilangkan garisnya, yaitu dengan X. Kemudian, setelah itu kita akan mengetahui nih data kecocokan dari garis-garis tersebut, yaitu dengan menekan icon match, yaitu yang ada di ujung sini. Klik, lalu kita tunggu sampai 100%. Nah, ini dia datanya. Kita lihat. Jadi di sini tuh ada banyak data ya teman-teman, tapi di sini ada data O2TI atau TiO2, yaitu dengan jumlah FOM-nya 0,8776. Nah, data FOM ini bisa dibilang cukup bagus karena artinya senyawa ini memang benar-benar yang kita cari di pola difraksi ini. Nah, perlu diketahui bahwa FOM yang bagus itu yaitu bernilai 1 dan FOM yang buruk itu bernilai 0. Nah, setelah itu kita mengecek ada lagi atau tidak senyawa, maksudnya ada senyawa lain tidak di pola ini, yaitu dengan kita mengklik select data entries. Nah, klik ini, klik Cite Entries as Match Path. Klik ini, klik. Lalu tunggu sampai 100%. Nah, ternyata tidak ada data lain di pola ini. Jadi yang ada hanya data-data yang tadi saja. Nah, di sini bisa kita lihat ada garis warna biru, ada garis warna merah. Nah, yang mana garis biru ini tuh merupakan ukuran, dan yang merah ini merupakan database dari aplikasi Match-nya. Nah, karena kita telah mendapatkan data, yaitu TiO2 atau O2TI, maka kita klik lagi yang di sini, klik, untuk mengetahui nilai dari data ini. Kemudian kita klik display print and export yang di ini, kita klik. Kemudian nah, kita peroleh data dari difraksi tadi. Di sini kita peroleh di sini itu pasaknya seperti ini komposisi elemennya, ya senyawanya. Kemudian di sini ada ada pick list. Ini puncak yang tadi kita beri tanda ya teman-teman, ada 15 puncak. Kemudian ada ini pick residu, diffraction pattern, ada grafiknya. Nah, sudah, ini data yang kita peroleh dari proses tadi. Kemudian kita simpan data ini dengan klik save. Kemudian kita ubah namanya menjadi data TiO2 Match. Seperti ini, tipe filenya PDF, kita taruh di nah, di sini saja, save. Oke, jadi data yang tadi kita peroleh sudah tersimpan. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan refining data dari data ini. Untuk merefinement data, kita terlebih dahulu klik Setup and Run yang ini, klik. Kemudian di sini muncul pilihannya
automatic. Bila teman-teman mau memilih silahkan expert, advanced, atau beginner, tapi saya di sini akan memilih automatic. Kemudian kita run full pro. Nah, kita tunggu. Ini prosesnya sedang berjalan. Oke. Nah, ini setelah berhenti, lalu kita lihat dulu view result. Nah, ini data refinement yang kita peroleh. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat buka di datasheet. Nah, ini datanya. Di sini ada origin of data. Sebenarnya data yang ini tuh nanti akan kita gunakan di penentuan bentuk kristal dengan mercury. Tapi sekarang tidak. Nah, ini datanya, bentuknya. Setelah itu kita klik icon yang display print and export. Klik. Nah, ini masih data yang tadi, hanya saja bedanya di sini kita ada masuk refinement using full prof. Nah, di sini telah kita peroleh. Jadi, refinement-nya di sini ada final reduce-nya ada 1, kemudian final weight-nya ada 19. Oke, ini sudah. Oke. Jika sudah, maka kita simpan saja datanya. Ada data itu dengan save. Sini kita PIO2 lalu save. Nah, alhamdulillah proses telah selesai. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya teman-teman kalau misalnya bentuk si senyawanya itu tetragonal, di sini ada data cell parameternya juga dan lain-lain. Mungkin sekian video mengenai proses refinement data di XRD dengan menggunakan mesh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.